Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Media Vietnam soroti kemacetan akibat arak-arakan Timnas U22. Timnas Indonesia U22 diarak di jalan raya usai memenangi medali emas SEA Games 2023. Media Vietnam menyoroti kemacetan yang ditimbulkan perayaan itu. Zing.vn bahkan menulis judul parade perayaan U22 Indonesia kontroversial. Tulisnya, kemudian di artikelnya tertulis, banyak warga yang merasa kerepotan saat kegiatan perayaan juara U22 Indonesia membuat lalu lintas terhambat, sehingga sulit untuk beraktivitas di ibu kota Jakarta. Tulisnya, terkait kemacetan sendiri, PSSI selaku inisiator perayaan juara sudah meminta maaf. Skandal Juventus dan reformasi olahraga di Italia. Juventus dililit beberapa skandal di Liga Italia. Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia, Giancarlo Giorgetti, menyerukan adanya reformasi olahraga. Beberapa waktu lalu Juventus kemudian dinyatakan lolos dari pengurangan poin usai mengajukan banding. Hal itu yang menjadi sorotan Giorgetti. Ia menilai harus ada perubahan di olahraga Italia, khususnya soal sistem peradilannya. Pemain Juventus jelek selama 2 tahun. Kembalinya Massimiliano Allegri tak memberikan hal manis untuk Juventus. Antonio Cassano menilai malah Bianconeri dalam 2 musim terakhir permainannya tak layak. Juventus besutan Allegri sudah dipastikan 2 musim tanpa gelar. Tak hanya itu, permainan Bianconeri juga cap terlalu sering bertahan. Cassano menjadi pengkritik Allegri yang sangat vokal dalam beberapa bulan terakhir. Tampil gacor di Liga Champions, Buffon sanjung 2 penjaga Kota Milan. 2 tim Kota Milan mampu tampil apik dengan menembus semifinal Liga Champions. Performa tersebut tidak mungkin diraih Mike Maignan dan Andre Onana jika tak tampil apik menjaga 2 tim Kota Milan. Penampilan tangguh Onana dan Maignan bahkan membuat legenda kiper Italia Gianluigi Buffon memberikan pujian. Menurut Buffon, Onana dan Maignan layak bersanding dengan deretan kiper top di dunia saat ini. Buffon bahkan merasa Onana menjadi kiper terbaik dalam kompetisi tersebut. Fans Liverpool sabar, Jurgen Klopp nggak ngarep lolos Liga Champions. Fans Liverpool harus lebih bersabar lagi di Premier League musim ini setelah terdepak sebagai tim favorit juara Premier League. Liverpool juga nampaknya harus tersingkir dalam perburuan zona Liga Champions. Hal ini tidak lepas dari pengakuan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman tersebut mengaku bahwa saat ini dirinya tidak mengharapkan The Reds lolos ke Liga Champions musim depan, namun Klopp tetap ingin memberikan yang terbaik dengan menang di sisa laga. Tampil gemilang saat Juventus hadapi Sevilla, Szczęsny malah kecewa. Wojciech Szczęsny mengaku dirinya merasa kecewa meski tampil apik di laga lawan Sevilla. Pertandingan tersebut, Sevilla melepaskan 28 percobaan tembakan ke gawang Juventus, 10 diantaranya tepat ke sasaran. Wojciech Szczęsny pun dipaksa bekerja keras di laga tersebut. Ia mencatatkan 9 penyelamatan, meski begitu Juve keok dengan skor 2-1 dan secara agregat kalah 3-2. Hal tersebut membuat Wojciech Szczęsny kecewa sebab klub sebesar Juve normalnya harus bersaing mengejar trofi juara. Lautaro Martinez, reinkarnasi pahlawan Liga Champions Inter Milan 13 tahun silam. Peran Lautaro Martinez tentunya diharapkan kembali hadir di final Liga Champions nanti.
Meski tercatat baru mendulang 3 gol di kompetisi elit benua biru, Martinez turut menentukan langkah Inter Milan di Liga Champions musim ini. Ex-presiden Inter Milan, Massimo Moratti, meyakini Lautaro Martinez bakal menjadi pembeda dalam laga final Liga Champions. Moratti menilai Martinez berpeluang untuk mereplikasi aksi dari pahlawan Liga Champions Inter Milan di final edisi 2009-2010, Diego Milito. Rekor ini yang buat Lionel Messi berhasil ungguli Haaland di Eropa. Dalam catatan WhoScored, La Pulga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan sebanyak 13 kali di Liga Prancis 2022-2023. Torehan tersebut membuat Lionel Messi menjadi yang terbanyak mengkoleksi gelar Man of the Match di 5 liga top Eropa sampai saat ini. Dirinya berhasil mengalahkan nama-nama hebat seperti Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne, Harry Kane, dan Visa Kvaratskhelia. Selain mengalahkan 4 nama di atas, Messi juga berhasil mengalahkan Erling Haaland yang mengenyam gelar Man of the Match sebanyak 6 kali. City versus Chelsea, momentum Erling Haaland ukir sejarah baru sekaligus bawa Manchester City jadi juara. Menghadapi The Blues, bomber andalan The Citizen Erling Haaland berpeluang untuk mengukir satu sejarah baru dalam karirnya. Satu sejarah baru tersebut adalah mencetak gol ke gawang Chelsea untuk pertama kalinya. Selain mencetak gol, Haaland juga sudah dinanti rekor lainnya bersama tim Manchester Biru. Penyerang asal Norwegia tersebut juga berpeluang membuat City menjuarai Liga Inggris jika sukses mengalahkan Chelsea. Erik ten Hag tak suka lihat City raih treble winner, misi penghancuran siap dilakukan. Meski baru akan digelar pada awal Juni, pelatih setan merah Erik ten Hag sudah mendapat pertanyaan soal final Piala FA. Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Bournemouth akhir pekan ini, Ten Hag ditanya mengenai peluang Manchester City meraih treble winners. Ten Hag mengaku bahwa ia akan sangat senang apabila merusak peluang treble winner tersebut. Jangan lebay, euforia medali emas Timnas Indonesia U22 sudah tamat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kegembiraan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 sudah habis. Ia mau skuad merah putih kembali fokus untuk mempersiapkan diri di ajang lain. Puncak euforia Timnas Indonesia U22 adalah pawai di Jakarta. Pemain dan ofisial diarak dengan menggunakan bus terbuka mengelilingi jalanan Jakarta. Erick mengaku senang dengan animo yang ditunjukkan masyarakat tanah air dengan keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Akan tetapi ia enggan euforia tersebut ditanggapi berlebihan. Pelatih PSG kritik terhadap Marco Verratti terlalu berlebihan. Di sepanjang musim 2022-2023, Marco Verratti menunjukkan penampilan yang tak konsisten. Akibatnya, Verratti mendapatkan kritikan dari penggemar PSG yang dikenal sangat kritis kepada para penggawa Les Parisiens. Menanggapi hal tersebut, Christophe Galtier menilai kritikan yang diterima oleh Verratti dari fans PSG terlalu berlebihan. Galtier menilai Verratti merupakan salah satu pemain penting di timnya saat ini. Galtier juga mencatat bahwa Verratti sedang mengalami cedera lutut ringan. Galtier berharap bahwa Verratti akan bermain melawan Auxerre. Sadio Mane masih ingin bertahan di Bayern Munich. Sadio Mane masih gagal menunjukkan performa terbaiknya bersama Bayern Munich, terutama setelah ia kembali dari cedera lutut. Oleh sebab itu, Bayern dilaporkan ingin melepas pemain asal Senegal tersebut di musim panas 2023. Akan tetapi, jurnalis sepak bola ternama asal Italia Fabrizio Romano meyakini bahwa Sadio Mane masih ingin bertahan di Bayern Munich. Hal yang sama juga diinginkan oleh ROOF selaku agensinya. Romano menyebut bahwa rumor hengkangnya Mane dari Bayern adalah kabar yang sangat bertentangan dengan realita yang ada. Terungkap tanggal kapan Pochettino bakal mulai latih Chelsea.
Mauricio Pochettino sudah sepakat untuk bertugas menjadi manajer baru Chelsea. Laporan terbaru di Inggris menyebut kapan pria asal Argentina itu akan mulai bertugas menangani The Blues. Meski pengumuman penunjukannya hanya tinggal menunggu waktu saja, Poch ternyata tidak langsung menangani The Blues di penghujung musim panas 2022-2023 ini. Pochettino baru resmi bertugas pada tanggal 1 Juli nanti, di mana ia akan langsung mempersiapkan tim untuk menjalani sesi pramusim 2023-2024. Pep Guardiola bangga dengan prestasi Manchester City. Pep Guardiola mengatakan bahwa ia terkejut dengan pencapaian tim Manchester City arahannya, meskipun ia selalu percaya bahwa ia adalah pelatih yang hebat. Ia telah meraih lebih banyak kesuksesan di City di level domestik. City berada di ambang gelar Premier League kelima dalam 7 tahun terakhir dan berada di jalur yang tepat untuk meraih treble setelah mengalahkan Real Madrid 4-0 pada hari Rabu untuk mencapai final Liga Champions serta berada di final Piala FA. Itu menunjukkan betapa impresifnya tim selama ia berada di Manchester City. Soal masa depan Marcel Sabitzer, begini kata Erik ten Hag. Dengan demikian dekatnya akhir musim, Erik ten Hag memberikan kabar penting terkait masa depan salah satu pemain menjelang pertandingan Manchester United di Premier League kontra Bournemouth. Ten Hag berbicara mengenai masa depan pemain pinjaman dari Bayern Munchen, Marcel Sabitzer. Kita lihat saja nanti, tetapi itu bukan fokus utama kami. Fokus utama adalah Bournemouth, ujar Ten Hag. Sabitzer sendiri beberapa waktu yang lalu mengirimkan sinyal bahwa dirinya sangat berharap bisa bertahan lebih lama lagi di Old Trafford. Usai tinggalkan MU, karir Phil Jones terancam berakhir. Phil Jones dikabarkan terancam untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola usai meninggalkan Old Trafford. Bukan perkara mudah bagi Jones untuk mendapatkan klub baru. Salah satu alasannya karena dia harus menunjukkan kebugaran yang sempurna untuk memikat klub lain agar bersedia merekrutnya. Jika menilik nasibnya yang belum pernah bermain selama lebih dari 12 bulan, maka Jones harus memikirkan alternatif lain. Jones bisa mempertimbangkan untuk gantung sepatu lebih awal jika memang tak ada klub yang menginginkannya lagi. Main di final UCL, Inter diharapkan bisa dongkrak nilai jual Serie A. Presiden Komite Olimpiade Italia yaitu Giovanni Malago berharap Inter Milan bisa mendongkrak nilai hak siar Serie A pasca menembus final Liga Champions musim ini. Inter Milan bakal berjumpa Manchester City di final Liga Champions yang berlangsung di Istanbul, Turki. Keberhasilan Inter ini seolah menjadi simbol kalau kompetisi Serie A sudah mulai bangkit lagi. Ini adalah hal yang bagus untuk banyak alasan. Itu berarti keterlibatan Inter di sana akan berdampak positif bagi sepak bola kita dan menjadi promosi yang bagus untuk menjual hak siar Serie A, ucap Malago. Juventus lagi-lagi puasa gelar, apa yang masih bisa dibanggakan musim ini? Juventus dipastikan gagal meraih gelar 2 musim secara beruntun di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Apalagi yang bisa mereka banggakan musim ini? Juventus kandas di semifinal Liga Eropa setelah disingkirkan Sevilla. Dengan begitu musnah sudah satu-satunya peluang pasukan Massimiliano Allegri meraih gelar musim ini. Sejak mengawali era keemasan dengan Antonio Conte mulai 2012, Juve tak pernah absen meraih gelar selama 9 tahun. Hingga tiba saatnya tren juara terhenti pada 2021-2022 ketika kendali kepelatihan kembali dipegang Allegri. Roma lolos ke final Liga Eropa, Jose Mourinho tak tertarik bikin sejarah. Jose Mourinho menjadi sosok penting di balik kesuksesan mereka menjadi juara Liga Konferensi Eropa pada musim lalu dengan mengalahkan Feyenoord 1-0 di laga puncak. Dengan keberhasilan Roma lolos ke final Liga Eropa musim ini, maka The Special One telah berhasil membubuhkan namanya dalam buku sejarah Roma karena klub ibu kota Italia itu tidak pernah menembus final kompetisi Eropa untuk 2 musim beruntun sebelumnya. Akan tetapi Jose Mourinho menegaskan bahwa dirinya tidak terobsesi untuk menciptakan sejarah usai berhasil lolos ke final Liga Eropa.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!